Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah. Acara haul atau tradisi haul yang biasa diperingati oleh kaum muslimin di Indonesia ini, atau mungkin mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini, sebenarnya acara haul itu adalah acara untuk memperingati kematian seorang tokoh ataupun ulama tertentu, di mana di acara peringatan itu diadakan atau diisi dengan hal-hal yang positif, seperti pembacaan surat Al-Quran, pembacaan Al-Quranul Karim yang dihadiahkan kepada mayit atau yang diperingati. Kemudian juga ada acara pengajian atau kajian, acara pembacaan sholawat, dan juga sedekah makanan. Acara seperti ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan ya oleh sebagian orang. Bagaimana sebagian orang itu mempermasalahkan acara-acara seperti ini, yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan ya. Kenapa? Apalagi dianggap bid'ah ya. Kenapa? Karena sebenarnya masalahnya simpel, sederhana bagi mereka yang memahami akan permasalahan, substansi atau deskripsi permasalahan. Bagi mereka yang memahami qawaid ataupun usul fiqh secara baik, insya Allah tidak akan mempermasalahkan masalah seperti ini atau tradisi seperti ini. Coba perhatikan, dari awal kita sudah menyatakan tradisi haul atau adat haul ya, seperti haul guru sekumpul di Martapura, Kalimantan Selatan ya. Kalau di Solo itu biasanya haul di Pasar Kliwon ya, haul Habib, Habsyi ataupun yang lainnya, itu ma'ruf ya, sangat kita ketahui bersama. Kalau itu masalah tradisi, kan judulnya sudah tradisi gitu ya. Kalau masalah tradisi itu kita kembali kepada kaidah yang sudah diketahui bersama, satu kaidah yang sudah disusun oleh para ulama, bahwasanya al-aslu fil adati al-ibahah. Jadi asal adat, asal tradisi itu hukum asalnya adalah boleh. Artinya mereka itu melakukan sesuatu hal yang hukumnya boleh, kenapa dipermasalahkan? Kalau sesuatu itu hukumnya boleh, kenapa dipermasalahkan apalagi dibid'ahkan? Itu tidak ketemu, karena mereka melakukan sesuatu yang hukum asalnya boleh. Al-aslu fil adati al-ibahah. Jadi justru yang mengatakan dilarang, haram, atau mungkin itu bid'ah dan seterusnya, itu malah yang dituntut untuk mendatangkan dalil, karena mereka yang mengamal itu melakukan sesuatu yang hukum asalnya boleh, sehingga yang melarang itu harusnya yang mendatangkan dalil larangannya mana gitu. Larangan tentang haul, acara haul itu hadisnya ini atau Qur'annya ini misalkan, itu baru yang dituntut mereka. Adapun yang mengamalkan itu tidak dituntut, karena mereka sedang mengamalkan sesuatu yang hukum asalnya boleh, sesuatu yang hukumnya mubah. Seperti misalkan ada orang yang camping atau naik gunung ya misalkan, itu kan mereka sedang melakukan sesuatu yang hukum asalnya boleh. Nah, yang mengharamkan, membid'ahkan, itu baru yang dituntut mana dalil camping itu hukumnya haram, atau camping atau naik gunung itu hukumnya bid'ah dan seterusnya, itu yang dituntut. Dan sepanjang pemeriksaan kami tidak ada dalil yang melarang akan hal itu ya. Dan acara haul itu hukum asalnya boleh, di dalamnya diisi dengan hal-hal yang positif, yang baik. Seperti misalkan pembacaan atau bacaan ayat Al-Quranul Karim, pembacaan Al-Quran yang kemudian dihadiahkan kepada mayit atau tokoh atau ulama yang diperingati hari kematiannya atau wafatnya. Itu ihda'us tsawabil Quran atau ihda' tsawabi qiraatil Quran, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu sampai menurut 4 madhab ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Gak ada masalah, itu masyru'. Apalagi sedekah makanan bagus, kemudian juga kajian bagus ya, ada pengajiannya, ada
Sholawat, membaca sholawat juga bagus, nggak ada yang dilarang di situ. Karena seperti pengajian, seperti sholawat, seperti membaca Al-Quran, seperti sedekah makanan, itu semuanya adalah hal-hal ya ibadah-ibadah yang mahdhoh, yang sifatnya mutlaqah. Apa itu? Ibadah yang sifatnya mutlak itu artinya mutlaqah itu adalah ibadah yang tidak terikat oleh waktu, oleh tempat, oleh kondisi tertentu atau tata cara tertentu. Jadi silakan saja. Kaidahnya apa? Bahwasanya al-amru al-mutlaq yu'mal ala itlaqihi ma lam yarid dalilun yuqayyiduh. Jadi perintah mutlak itu diamalkan sesuai kemutlakannya selama tidak ada dalil yang secara tegas dan lugas membatasi. Artinya bebas, mau dilakukan dimanapun, kapanpun bebas, termasuk di acara-acara seperti itu. Jadi kalau seperti ini acara haul itu ya tidak perlu contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mungkin contoh dari para sahabat, yang nggak perlu, karena hukum asalnya sudah boleh. Kalau seandainya semua hal itu harus ada contoh dari Nabi, kehidupan kita kaum muslim itu akan sempit. Kenapa? Karena dikit-dikit harus ada contoh dari Nabi. Sementara haul itu masuk tradisi yang hukum asalnya adalah boleh. Jadi tidak perlu contoh dari, ada contoh dari Nabi atau tidak, ada contoh dari sahabat atau tidak, itu tidak mempengaruhi hukum asal. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dibolehkan. Kalau dalil secara implisit mungkin ada ya secara implisit itu ada, seperti misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayat Imam Al-Baihaqi mengunjungi syuhada bi Uhud, ya beliau itu yazuru syuhada bi Uhud fi kulli haul. Jadi Rasulullah itu mengunjungi para sahabat yang wafat di perang Uhud fi kulli haul, di setiap tahun. Kemudian ketika beliau sampai di tempat itu, pemakaman itu, beliau itu balagha ya idza balag rafa'a sautahu, kalau sudah sampai beliau mengangkat suaranya, yang mengeraskan suaranya, fayaqul, kemudian mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum, keselamatan atasmu, atas kalian berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Secara implisit ini bisa dijadikan dalil, karena beliau ziaratul kubur, mencari kubur para syuhada Uhud, kemudian memberikan doa, assalamun alaikum bima sabartum ila akhir. Yaitu intinya doa, karena haul itu juga intinya doa kebaikan untuk mayit atau tokoh yang diperingati, dikenang waktu wafatnya. Kemudian tadi juga hadiah bacaan Al-Quranul Karim, sedekah makanan atas nama mayit, kemudian juga membaca sholawat, juga itu bagian daripada doa, dan seterusnya. Jadi tidak ada permasalahan sama sekali di sini. Sebenarnya itu tidak ada permasalahan, ya. Dan hikmah acara haul seperti ini untuk apa? Hikmah di sini adalah untuk mengambil pelajaran dan mengambil teladan dari tokoh tersebut. Misalkan ulama fulan, ustadz fulan, syekh fulan, habib fulan, ya, tentang perjalanan hidup beliau, kebaikan beliau, kemudian kesungguhan beliau, yang bisa diteladani, kita ambil teladan dari beliau-beliau itu. Itu maksud dan hikmah daripada acara haul. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya itu tadi dalil secara implisit, ya. Sudah kita sebutkan tadi, ada dalil secara kaidah asal, hukum asalnya boleh. Dalil secara implisit sudah kita sebutkan dari riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian di sini pernah Darul Ifta Al-Misriyah ditanya tentang permasalahan ini, kemudian belum memberikan jawaban. Pertanyaannya demikian: as-su'al ma hukmu al-istima' fi mi'ad wafati mutawaffa fi kulli sanatin li qira'atil qur'ani kamilan ala ruhihi thumma al-qira'ah bi sifatin jama'iyyatin jahriyah li suratin warada fi fadliha nususun khassah kal fatihati wa yasin wa tabarak fal hadha al-amalu bid'atun amla. Yang artinya
Apa hukum berkumpul di waktu atau di tanggal waktu tahun wafatnya seorang yang meninggal di setiap tahun, ya, untuk membaca Al-Qur'anul Karim secara sempurna sampai khatam, kemudian ala ruhih, dihadiahkan kepada ruh seorang yang diperingati hari wafatnya itu. Kemudian pembacaan Al-Quran di sini dengan sifat, dengan bentuk bacaan yang jamaiyah, berjamaah, jahriyah dan dikeraskan untuk surat tertentu yang telah ada dalil tentang keutamaannya, seperti secara khusus ya, seperti Al-Fatihah, kemudian Yasin dan Tabarok. Apakah amal ini merupakan perkara yang bid'ah atau tidak? Maka dijawab oleh Darul Ifta Al-Misriyah rahimahullah, atau mereka yang Darul Ifta Al-Misriyah hafidhahumullah, mereka menjawab la mani min dzalika syar'an wa laysa hadza al-amalu bid'atan. Ya, la mani min dzalika syar'an, tidak ada mani, tidak ada penghalang dari hal itu secara syariat. Artinya boleh-boleh saja, tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengharamkan hal-hal yang mengharamkan atau menghalangi untuk diamalkan hal itu. Ya, walaysa hadza al-amalu bid'ah, walaysa hadza al-amalu bid'atan, dan ini merupakan bukan perkara bid'ah, bukan perkara bid'ah. Tegas sekali sini Darul Ifta Al-Misriyah menyatakan ini bukan perkara bid'ah. Tapi beliau mengatakan, mereka mengatakan bi syarti an la yakuna fi dzalika iqamatul ma'atim au i'adatul azza au istijrar istijrarul ahzan, wa bi syarti alla yakuna min malil qusar au bi gharadit tabahi wat tafakhur. Dengan syarat, dari kebolehan yang disampaikan oleh Darul Ifta Al-Misriyah itu dengan syarat, pertama, tidak boleh untuk mengadakan al-ma'atim, majelis perkumpulan untuk berduka, ya, untuk mengembalikan rasa duka atau mengembalikan kesedihan, atau untuk menarik kembali al-ahzan, menarik kembali kedukaan atau kesedihan. Kemudian juga dengan syarat yang digunakan bukan dari harta anak-anak di bawah umur, ya, mungkin ahli waris atau di bawah umur yang digunakan itu, atau untuk tujuan tabahi wat tafakhur. Tabahi itu untuk berbangga-bangga dan bersombong. Nah, dengan ini, kalau ini semua terpenuhi, maka tidak ada permasalahan. Ini fatwa daripada Darul Ifta Al-Misriyah yang dikeluarkan di situs mereka secara resmi, ya, di Darul Ifta rahimahumullahu jami'an atau hafidhahumullahu jami'an. Nah, di sini kita bisa mengetahui substansi daripada acara haul itu apa, yaitu substansinya itu apa toh? Substansinya itu adalah mengenang wafatnya tokoh ulama tertentu atau ulama tertentu untuk mengambil pelajaran dan mendoakan mereka, ya, dengan isian acara yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga tidak pas, ya, dan menurut kami berlebihan sebagian pihak yang membid'ahkan, mengharamkan acara itu sementara tidak ada dasar ilmiah dan argumentasi ilmiah untuk membid'ahkan acara tersebut. Gak ada. Sampai akhirnya bagaimana mereka ini tidak konsisten juga. Orang-orang yang membid'ahkan, menyesatkan atau mengharamkan, melarang acara seperti ini tidak konsisten terhadap pendapatnya. Jadi mereka di satu sisi membid'ahkan, melarang acara itu ketika dilakukan oleh orang lain, oleh kaum muslimin, sementara mereka ini melakukan sendiri dengan versi yang sedikit berbeda tapi substansinya sama. Jadi ada acara memperingati wafatnya Ustadz Fulan, diadakan kajian pengajian dengan tema memperingati wafatnya Ustadz Fulan. Itu apa itu? Itu ya haul sebenarnya, walaupun tidak dikatakan dan dilabeli dengan kata haul, tapi itu substansinya haul. Ya, haul kan juga seperti itu, memperingati wafatnya tokoh, ustadz, ulama tertentu. Sementara pengajian itu juga seperti itu, sama gitu, ya. Iya kan, intinya seperti itu. Kenapa kemudian dibedakan? Kalau yang ustadz fulan ini jadi boleh, kalau haul yang lain tidak boleh atau bid'ah?
Padahal substansinya sama. Lah, kaidahnya apa? Bahwasanya kaidahnya itu kalau parameter hukum itu adalah pada sisi substansinya, bukan nama atau istilahnya. Kata para ulama kita, al-ibratu fil hukmi bil musammayat la bil asma. Jadi parameter menentukan hukum itu adalah pada substansi permasalahan, bukan pada nama atau istilah. Yang pertama diistilahkan dengan, dilabeli dengan istilah pengajian untuk mengenang wafatnya Ustadz Fulan. Yang satunya dengan istilah atau label haul, tapi substansinya sama. Maka kalau mau jujur dan konsisten, harusnya kalau ini boleh, ini juga boleh. Kalau ini dipandang bid'ah, ini harusnya juga bid'ah. Ya, jadi demikian. Semoga ini menjadi tambahan wawasan bagi kita semuanya dan membuka cakrawala berpikir kita, bahwasanya seringkali kita ini antipati kepada sesuatu atau mengharamkan atau melarang sesuatu yang sebenarnya secara substansi kita pernah dan melakukan daripada sesuatu itu. Kalau kita tidak konsisten, seorang tidak konsisten, itu indikator bahwasanya dia di atas pemahaman yang keliru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.